Ke-314, Karma, S2. Ihsan tersenyum lebar. Ia tidak menyangka jawaban sang istri akan jauh melebihi ekspektasinya. Sebab biasanya Yasmin hanya akan menjawab bahwa aku juga mencintaimu. Bukan aku lebih mencintaimu seperti ini, terlihat seperti bukan Yasmin yang ia kenal. Biasanya Yasmin selalu gengsi untuk menyatakan cinta pada suaminya. Kamu kenapa senyum-senyum gak jelas gitu sih, San? Tanya Agil yang duduk tidak jauh dari sang adik. Ia heran karena tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tiba-tiba Ihsan tersenyum seperti orang gila. Apaan sih mas? Pingin tahu aja urusan orang lain. Yang ditanya Ihsan tapi malah Yasmin yang menyahut. Ia selalu sewot jika Agil mencampuri urusan mereka. Aku tanya sama Ihsan loh, bukan sama kamu. Kalau gak mau jawab gak usah sewot. Mas Agil itu terlalu menyebalkan tau. Gak bisa lihat orang bahagia. Selalu aja jati duri di daging orang lain. Udah sayang gak apa-apa. Ucap Ihsan menengahi, ia tidak suka jika Yasmin berdebat dengan sang kakak. Mas Agil nyebelin, Bang. Aduh Yasmin manja. Mas Agil cuma nanya. Dia gak ada maksud apa-apa kok. Tapi aku gak suka. Yasmin mencebik. Ia melepaskan rangkulan tangannya dari pinggang sang suami. Kakak sama adik sama aja. Sama-sama nyebelin. Sungutnya sambil membuang muka. Lagi-lagi momen romantis Ihsan dan Yasmin hancur karena diganggu oleh Agil. Laki-laki itu berani jeti nyamuk yang berdengung karena saat ini Elvira sedang bermain dengan Ray di kolam renang. Andai ada Elvira mungkin ia akan dapat cubitan lagi. Atau bahkan yang lebih sadis dari itu. Beginilah jika Yasmin bertemu dengan Agil, yang satu usil sedangkan yang satunya lagi emosian. Daripada kamu bete, mending kita berenang aja. Yuk! Ajak Ihsan sambil merangkul kembali pinggang sang istri. Yasmin berusaha melepaskan rangkulan sang suami. Ia masih kesal pada Ihsan. Umi! Abi! Kita berenang! Yuk! Teriak Askia dari dalam kolam renang. Tuh, anaknya sudah nungguin. Sayang, masa kamu tega sih sama mereka? Yasmin menghela nafas kasar, tanpa berbicara apa-apa lagi ia langsung turun ke kolam renang. Ihsan pun juga mengikuti sang istri, tapi lagi-lagi Agil tidak mau ketinggalan. Tapi kali ini ia menghampiri sang istri karena takut Yasmin semakin ngambek. Bi, temanin aku berenang dong. Pinta Askia menarik tangan Ihsan. Sedangkan Yasmin yang masih kesal memilih untuk menghampiri Aska yang sedang berenang dengan anak-anak laki-laki. Sebab anak-anak itu berenang ditemani oleh uminya masing-masing. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, kini matahari telah digantikan oleh rembulan yang bersinar di langit. Lagi-lagi orang-orang itu janjian untuk dinner di restoran yang ada di resort itu. Mereka memesan beberapa macam makanan dan aneka cemilan untuk anak-anak. Sayang, kamu juga pasti masih ingat kan? Dulu waktu kita menginap di sini, kita juga memesan makanan yang sama seperti ini. Dan rasa makanan ini ternyata tidak berubah sama sekali. Seperti cintaku padamu. Gumam Ihsan sambil makan. Ihsan berani menggombali Yasmin. Karena hanya duduk dengan pasangan Agil dan Elvira. Sebab Azmi dan Cindy, serta Hanan dan Mila duduk di meja yang terpisah. Sepertinya mereka trauma duduk satu meja dengan Agil dan Yasmin. Begitupun dengan anak-anak yang tidak mau duduk satu meja dengan para orang tua. Mereka lebih memilih untuk duduk satu meja ramah-ramah di meja lain. Yasmin yang masih ngambek itu sedikit dibuat meleleh. Sebab ia belum bisa lupa dengan momen indah mereka di tempat ini 8 tahun lalu. Ia menarik sedikit sudut bibirnya untuk menampakkan sebuah senyuman kecil. Sebagai isyarat bahwa amarahnya sudah mulai mereda. Kamu juga pasti masih ingat saat itu setelah selesai makan. Kita mengungkapkan isi hati masing-masing. Kala itu, aku sedang berbaring di pangkuanmu. Sambung Ihsan lagi. Kali ini Yasmin benar-benar tersenyum lebar. Ia mengangguk pelan. Iya, Bang. Aku masih ingat kok. Abang gak nyangka, ternyata kita benar-benar kembali mengunjungi tempat ini lagi setelah memiliki anak.
Kamu senang gak bisa ke tempat ini lagi bersama keluarga kecil kita? Senang banget, Bang. Katanya senang, tapi mukanya ditekuk mulu. Cibir Agil. Ihsan mempelototi Agil. Tidak lupa kakinya juga menendang kaki sang kakak di bawah meja sana. Ses, jangan nimpuk sarang tawon lagi. Entar aku yang kena gigitannya. Bisik Ihsan penuh penekanan. Emangnya di sini ada tawon, Bang? Tanya Yasmin dengan polosnya. Yasmin hanya mendengar kalimat tawonnya saja. Tapi ia sama sekali tidak mendengar kalimat yang lain karena suara Ihsan sangat pelan. Ihsan dan Agil terkesiap karena Yasmin langsung main nyamber-nyamber saja. Itu sayang. Di luar tadi ada tawon. Semoga aja dia gak masuk ke sini, ya? Sahut Ihsan cepat. Sebab jika keduluan Agil jawabannya bisa lebih menyesatkan lagi. Meskipun berbohong, tapi berbohong demi kebaikan itu tidak terlalu membuat Ihsan merasa berdosa. Mulut Yasmin menganga lebar, dengan mata yang membulat sempurna. Oh ya? Kok bisa tempat sebagus ini ada tawonnya? Ucapnya sedikit kencang. Seketika Ihsan panik, ia langsung membekap mulut Yasmin. Karena takut didengar oleh pengunjung lain. Iya, tapi tawonnya udah pergi kok. Bisik Ihsan sambil senyum-senyum pada orang-orang yang ada di kiri dan kanan mereka. Oh, kirain. Kalau masih ada aku juga takut. Ihsan bernafas lega, karena Yasmin yang super polos itu percaya dengan kata-katanya. Mulut Agil sangat gatal ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi ia kasihan pada Ihsan yang terus-terusan kena amukan Yasmin. Beberapa saat kemudian, semua makanan telah habis. Orang-orang pun kembali ke kamar masing-masing, karena besok pagi akan mengajak para bocil jalan-jalan lagi. Ceklek. Agil yang sedari tadi bersantai di balkon menunggu Ray tertidur. Memutuskan untuk masuk karena menyadari keadaan di kamar sudah hening. Ia melangkah perlahan menuju tempat tidur agar suara tapak kakinya tidak membangunkan sang anak. Ray udah tidur, sayang? Tanya Agil berbisik. Elvira mengangguk pelan. Saat ini mereka tidur di kamar yang memiliki double bed. Ray masih tidur satu kamar dengan mereka dengan ranjang terpisah, dan berjarak beberapa meter dari tempat tidur mereka. Kita mulai sekarang, yuk! Bisik Agil genit. Ia yang super jarang berlibur itu memang berniat ke sini untuk honeymoon, hitung-hitung program membuatkan adik untuk Ray. Tapi anaknya baru tidur, Mas. Gimana kalau dia kebangun lagi? Udah gak usah khawatir. Biasanya Ray itu kalau tidur kayak kebo kok. Tapi kita satu kamar sama Ray loh. Mas, gak baik kalau dia sampai lihat kita berbuat hal semacam itu. Kan ditutupin pakai selimut. Sayang, Ray gak akan lihat kok. Agil berusaha meyakinkan Elvira karena ia sudah di ujung tanduk. Tanpa basa-basi lagi laki-laki itu segera memulai pemanasan. Elvira menepuk pelan pundak Agil saat suaminya itu mulai bersiap untuk menyatukan tubuh mereka. Mas, matiin lampunya dulu. Takut Ray tiba-tiba buka mata. Pinta Elvira, membuat Agil terpaksa beranjak menuju saklar lampu. Udah sayang? Sekarang sudah bisa mulai, kan? Sambungnya sambil kembali mengatur posisi. Nih, kok gelap sih? Aku takut. Pekik Ray keras. Lagi-lagi Agil terpaksa beranjak. Ia menutupi tubuh sang istri dengan selimut. Kemudian mengambil bathrobe yang diletakkan di samping tempat tidur. Mengenakannya lalu menuju saklar lampu. Cahaya terang mulai menyinari ruangan gelap itu kembali. Agil menatap wajah Ray yang sedang memunggungi mereka. Ternyata anaknya itu sudah tertidur kembali. Ray udah tidur lagi. Sekarang kita lanjut lagi ya. Sayang, lampunya gak usah dimatiin. Agil kembali mengatur posisi. Elvira menahan selimutnya dengan tangan. Kenapa lagi? Sayang? Tanya Agil mulai menghela nafas berat. Aku gak berani main-main kalau terang. Udah, gak akan ada yang lihat kok. Lagian Ray juga menghadap ke arah lain tidurnya. Tapi gimana kalau dia tiba-tiba berbalik? Gak bakalan.
Sayang, Mas bisa jamin, kalau Ray tiba-tiba membuka mata dan melihat kita lagi ngapain emangnya Mas bisa tanggung jawab? Elvira parno sebab tidak pernah bermain di depan sang anak. Ia sangat menjaga masalah intim mereka dari siapapun. Mas jamin, sayang. Agil sudah tidak tahan lagi. Ia takut kerisnya akan spray jeti linggis yang tak bisa bengkok lagi, jika tidak digunakan saat ini juga. Tanpa menunggu persetujuan dari Elvira, ia kembali ingin memulai ke intinya saja. Baru saja penyatuan itu akan terjadi. Umi, aku mau pipis. Teriak Ray lagi. Agil menghembuskan nafas kasar, sembari membungkus tubuhnya rapat-rapat dengan selimut. Posisi yang tadinya sudah pas kini menjadi kacau kembali. Elvira bangun dengan menggunakan bathrok. Ia menggandeng Ray yang ternyata masih memejamkan mata. Anak satu itu memang sedikit aneh, seperti saat ingin buang air kecil seperti ini saja ia enggan membuka mata dengan alasan takut ngantuknya akan hilang. Ia sama sekali tidak melihat apa yang dilakukan oleh Agil dan Elvira tadi. Mas, Ray-nya udah tidur lagi. Bisik Elvira, setelah 10 menit kemudian. Gak Jeti, adikku juga udah tidur. Ketus Agil dengan wajah cemberut. Oh, Jeti adik kamu ini ngambek, Mas. Ledek Elvira sambil terkekeh. Bukan ngambek lagi, tapi mati gara-gara tidak mampu menahan kekecewaan yang mendalam karena di PHP mulu. Sahut Agil dengan dramatis. Elvira hanya terkekeh sambil menciumi punggung Agil, sebab suaminya itu sedang tidur memunggunginya. Mungkin ini adalah karma untuk Agil, sebab tadi siang selalu mengacaukan Ihsan dan Yasmin. Namanya juga sudah punya anak, Mas. Harus sabar, gak boleh marah sama anak. Dulu waktu Mas masih kecil, pasti juga sering mengganggu momen indah Abah sama Umi. Enggak, aku gak mungkin ganggu orang tuaku. Sungut Agil. Emangnya Mas ingat? Kalau dilihat dari sikap Mas yang sekarang sih, aku yakin dulu Mas pasti sering banget ganggu Abah dan Umi. Udah tua gini aja masih suka usil sama orang lain, apalagi waktu masih kecil. Terserah. Bukannya bujukin suaminya, malah menambah makin kesal aja. Agil kembali membungkus tubuhnya dengan selimut dan memejamkan mata. Momen yang seharusnya romantis, Jeti gagal dan misi membuatkan Ray adik Jeti batal. Ke-315. Para bocil pengacau liburan S2. Ih, tiap hari makan di restoran. Seru Ray, saat berjalan menuju restoran yang ada di resort itu. 7 bocil itu berjalan beriring-iringan sambil membawa makanan ikan di tangan masing-masing. Baru 1 malam menginap di sini para orang tua sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk anak-anak itu. Bukan uang jajan, tapi uang untuk memberi makan ikan. Sebab di sepanjang resort ini di bawahnya terdapat banyak ikan. Selain boleh dipancing juga boleh diberi makan. Aska dan Askia yang paling antusias. Mungkin karena dulu uminya saat hamil mereka senang memberi makan ikan yang ada di sini. Iya ya, Ray. Enak banget. Kita berasa jadi anak sultan. Soalnya pagi, siang, malam, makannya di restoran mulu. Mana menunya bisa milih lagi? Timpal Lina. Iya, Rin. Soalnya kalau di rumah cuma makan masakan Umi yang kadang-kadang hampir sama setiap hari. Tapi kita mau komplain takut dicoret dari kartu keluarga. Saat ini Ray dan Rina sudah baikan, sehingga Ray mulai mau berbicara dengan gadis itu. Elvira yang berjalan tidak jauh dari mereka, mulai menatap tajam sang suami yang sedang menggandeng tangannya. Ia suka sebal pada Ray karena anak itu mewarisi sifat abinya. Setiap kali Ray berbuat ulah, Agil juga pasti akan kena imbasnya. Gak boleh gitu Ray. Kata abiku kita harus menghargai makanan apapun yang disediakan oleh umi kita. Karena mereka pasti mengorbankan waktu dan tenaga untuk meracik tiap bulir-bulir bumbu masakan itu dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kita dapat menghargai semua itu, maka bagaimanapun rasa masakannya pasti akan terasa enak. Kau tegur Kal. Di antara semua anak-anak ini,
Yang uminya paling tidak pandai masak dan masakannya sering kacau adalah Cindy. Namun, hebatnya kau tidak pernah mengeluh atas itu semua berkat didikan tegas dari sang abi. Selain itu, kau juga mewarisi sifat Azmi yang sabar. Bukan masalah enak atau enggaknya. Bukan juga masalah menghargai atau tidaknya. Tapi yang jadi masalah umiku itu kalau masakannya gak habis suka diangetin lagi buat besok. Semua orang tua yang berjalan di belakang anak-anak itu mengulum bibir. Ingin tertawa tapi tidak enak dengan Elvira. Semua ikutan sakit perut karena ulah Ray. Tapi di antara mereka semua, Agil yang paling tersiksa sebab jangankan tersenyum. Sekedar untuk melirik saja pada sang istri ia tidak berani karena dapat tatapan tajam seperti serigala yang ingin menerkam mangsanya. Untung umiku gak gitu. Kalau kami setiap hari selalu makan ala-ala restoran. Malah kadang Abi sampai minta buatin masakan rumahan aja karena bosan makan makanan restoran. Sela Askia. Yasmin tersenyum lebar. Ia selalu menjadi kebanggaan anak-anak dan suaminya dimanapun berada. Umi, kamu kan pintar masak? Ki. Sahut Aminah. Iya, Min. Umiku kan chef. Puji Askia dengan bangganya. Coba aja umiku chef seperti Tante Yasmin. Pasti tiap hari aku juga makan enak. Gumam Ray, anak-anak itu dari tadi berjalan tidak sampai-sampai ke tempat tujuan. Karena sesekali berhenti untuk menabur makanan ikan itu ke kolam yang mereka lewati. Elvira sudah bernafas di ubun-ubun. Ia kesal pada Agil bukan pada Ray. Karena sejak tadi Agil selalu menahannya ketika ingin menegur Ray. Yang membuatnya semakin kesal. Dulu Ihsan yang hampir menjadi suaminya malah direbut tanpa sengaja oleh Yasmin. Sekarang malah Agil yang juga telah menjadi suaminya bertahun-tahun. Diharapkan oleh sang anak memiliki istri seperti Yasmin. Luka masa lalu itu memang sudah tak berdarah. Tapi kenangan pahitnya masih belum bisa dilupakan oleh Elvira. Tapi tidak dengan Ihsan. Ia sudah benar-benar melupakan semua kenangan itu, karena Ihsan yang merasakan sakitnya difitnah. Udah. Gak usah diambil hati. Namanya juga masih anak-anak, sayang. Bisik Agil menenangkan sang istri. Tapi aku gak suka dia berbicara seperti itu. Didik anaknya yang tegas. Jangan malah ngajarin dia buat ngedumel kalau masakan aku itu-itu aja. Omel Elvira juga berbisik. Iya, sayang. Iya. Kamu tenang aja nanti Mas nasihati anaknya. Janji. Pokoknya aku gak mau dengar keluhan seperti ini lagi. Kalau sampai Ray berkata seperti itu lagi, maka Mas yang akan aku telan bulat-bulat tanpa dikunyah. Ancam Elvira dengan mata melotot seperti ingin lepas. Waduh, kok aku jadi ngeri. Yah. Agil menggaruk-garuk tengkuknya sambil nyengir kuda. Maaf, Pak. Bu. Sidangnya dilanjut nanti aja. Ya. Kita kesini buat liburan, bukan buat berdebat. Kau tegur Ihsan karena telinganya mulai panas. Sontak Elvira langsung diam. Ia tidak enak jika Ihsan yang jarang berbicara itu mulai mengeluarkan kata mutiara seperti ini. Kita juga niatnya buat liburan, San. Tapi si bocil ini aja yang selalu membuat perkara. Sahut Agil sambil menunjuk Ray. Tapi beruntung anak itu tidak melihatnya. Namanya juga masih anak-anak, Mas. Gak usah terlalu diambil hati. Iya, tapi kamu lihat deh anak-anak yang lain. Mereka pada anteng-anteng aja. Gak ada yang bikin orang tuanya ribut seperti bocil satu ini. Agil merasa iri pada Hanan dan Azmi yang menikmati liburannya dengan tenang. Tidak seperti dirinya yang selalu cekcok dengan Elvira karena ulah Ray. Tapi ia tidak iri dengan Ihsan, meski Aska dan Askia juga anteng. Tapi Yasmin yang sejak kemarin selalu tantrum karena ulahnya juga. Mungkin ini yang dinamakan karma instan dibayar tunai. Sebab ketika Agil mengganggu Ihsan dan Yasmin, setelah itu ia juga mendapatkan balasan dari Ray. Beberapa saat kemudian, orang tua itu sudah menutup mulut mereka rapat-rapat. Keadaan menjadi hening, restoran yang dituju pun sudah sangat dekat. Makanan ikan yang dibawa anak-anak juga sudah hampir habis. Argah! Pekik Aminah tiba-tiba. Kenapa, Nak?
Tanya Mila dan Hanan serentak. Bros yang tadi aku pakai jatuh. Aduh, Aminah sambil menangis memeluk Hanan. Jatuhnya ke air ya, Nak? Tanya Hanan. Iya, Huhuhu. Aminah kembali menangis. Saat ini anak itu mengenakan hijab pasmina, dan bros yang dipakai untuk mengunci hijabnya malah terjatuh karena pengaitnya tidak dipasang dengan sempurna, sebab tadi Hanan yang membantu bidadarinya itu berdandan. Udah, jangan nangis lagi ya, sayang. Nanti Abi beliin yang baru. Gak mau. Aku maunya bros itu aja. Soalnya itu bros yang dikasih sama Kal waktu aku ulang tahun kemarin. Kalau gitu nanti tante belikan lagi yang sama ya, Nak. Sela Cindy. Gak mau, Tan. Aku mau yang itu aja. Tolak Aminah kekeh. Waktu itu Aminah berulang tahun, dan diberi kado berupa baju gamis anak-anak yang lengkap dengan hijab pasmina beserta brosnya. Entah kenapa Aminah sangat senang mengenakan pemberian dari sahabatnya itu, bahkan baju itu menjadi baju kesayangannya. Tapi kan udah jatuh ke air, Nak. Aminah menyeka air mata yang sudah bercampur ingus. Kan bisa diambil, Tan. Cindy menatap Azmi. Suaminya itu langsung menggelengkan kepala. Azmi tidak ingin basah-basahan di pagi hari yang masih dingin ini. Tapi gak ada yang bisa ambilin, Nak. Tante Cindy lagi hamil, gak bisa berenang pula. Kan ada superheroku. Semuanya mendelik, menatap wajah bidadari kecil itu. Siapa? Abi Hanan dong. Jawabnya penuh penekanan, sambil meraih tangan sang Abi. Hanan terkesiap, jantungnya serasa ingin merosot ke kaki. Ia malas menyentuh air pagi-pagi. Tadi pagi saja ia hanya terpaksa mandi karena harus keramas, setelah bayar hutang yang tak pernah lunas sampai kiamat pada sang istri. Ayo, Bang. Langsung loncat aja. Ucap Mila antusias sambil bertepuk tangan. Abi takut dingin. Sayang. Hanan memelas pada Aminah. Kali aja anak itu mau merelakan bros yang telah jatuh itu, pikirnya. Superhero gak boleh takut dingin. Entar gak jadi superhero kebanggaanku lagi. Akhirnya dengan terpaksa Hanan terjun bebas ke kolam ikan itu. Beruntung kolamnya tidak terlalu dalam, sehingga bros itu bisa ia temukan dengan mudah. Gak jadi iri deh. Ternyata anak-anak itu kebanyakan memang suka bikin ulah. Pokoknya Rey tetap anakku yang terbaik. Anak kebanggaanku. Gumam Agil setelah melihat Hanan menggigil kedinginan. Ke-316, jatah 10 kali lipat S2. Setelah selesai makan siang, kini para orang tua mulai tenang karena para bocil-bocil pengacau liburan itu sedang tertidur di mobil masing-masing. Mereka menuju tempat wisata yang jaraknya kurang lebih 1 jam dari resort tempat mereka menginap. Seperti biasa, para anak-anak yang malas jalan jauh itu selalu tertidur di mobil, sehingga orang tua memiliki waktu untuk ngobrol berdua meskipun hanya sebentar. Padahal rencana awalnya ingin pergi ke tempat wisata itu setelah sarapan tadi pagi. Tapi malah terjadi berbagai macam drama para bocil sehingga di siang hari rencana itu baru terlaksana. Besok kita udah harus pulang ke rumah lagi ya, Bang? Tanya Yasmin memecah keheningan. Emak-emak satu ini selalu memepet sang suami. Saat ini ia sedang menempel di bahu Ihsan. Padahal suaminya itu sedang fokus menyetir. Iya, sayang. Emangnya kenapa? Tanya Ihsan tanpa menoleh. Matanya tetap terfokus ke depan. Yasmin nyengir sangat lebar. Kemudian dengan malu-malu ia mendekatkan wajah ke arah sang suami. Cup. Satu kecupan lembut mendarat di pipi Ihsan. Ini adalah misi Yasmin untuk melelehkan hati lelakinya. Gak ada rencana buat liburan ke tempat lain lagi gitu. Soalnya kan liburan sekolahnya masih ada beberapa hari lagi. Ucap Yasmin pada intinya saja. Ihsan menyipitkan matanya. Gak ada sih, sayang. Sepertinya kita langsung pulang ke rumah aja besok. Ya kirain bakal diajak kemana lagi kek?
Soalnya liburnya masih lama. Masa ia di rumah mulu? Yang ada bakalan bosan kali. Seketika Yasmin langsung lemas. Ia melepaskan pegangan tangannya dan bersandar di kursi mobil. Siapa bilang kita bakalan di rumah aja? Ingat, kita masih harus ngurus restoran. Kalau liburannya kelamaan ntar restoran bisa kacau. Yasmin tepuk jidat. Astagfirullah, bisa-bisanya aku lupa. Bang, aku kira kita masih seperti dulu aja. Gak ada kerjaan apa-apa kalau liburan sekolah seperti ini. Gumam Yasmin sambil terkekeh merasa bodoh sendiri. Awas jangan keseringan lupa. Entar lupa kalau udah punya suami kan bahaya. Ledek Ihsan. Ih, gak mungkin lupa dong. Soalnya suamiku lelaki paling tampan dan paling baik sedunia. Lagi-lagi Ihsan dibuat meleleh. Untung sudah tua sehingga ia bisa mengendalikan diri ketika shouting. Saat ini laki-laki itu hanya senyum-senyum sambil terus menyetir. Andai Yasmin yang dibuat shouting seperti ini, mungkin ia akan salto atau pargoy. Setelah 1 jam di perjalanan, akhirnya mereka tiba di tempat wisata yang dituju. Bukannya membangunkan para bocil, 3 mak-mak barbar itu justru kompak keluar lebih dulu dari mobil dan memasuki tempat pembelian tiket lebih dulu. Terpaksa para suami yang sudah penat menyetir harus membangunkan para bocil-bocil mereka masing-masing. Mungkin karena jarang liburan, dan semua referensi tempat liburan ini dicari oleh para mak-mak itu, sehingga merekalah yang paling antusias saat tiba di tempat ini. Ayo guys, kita masuk. Seru Yasmin sambil menggandeng tangan Cindy dan Mila. Beruntungnya Elvira tidak ikutan dengan mereka. Ia membantu menggandeng Amina karena Hanan sudah kerepotan dengan 2 anaknya yang lain. Mereka membawa bocil-bocil itu masuk mengikuti langkah para istri. Sedangkan untuk tiket masuknya telah dibelikan oleh Yasmin. Umi tunggu. Lupa ya kalau udah punya anak. Panggil Askia berteriak. Yasmin yang berjalan sambil jingkrak-jingkrak langsung menoleh ke belakang. Suara siapa? Ya. Kok kayak kenal? Gumamnya. Ho. Umi jahat. Tangis Askia langsung pecah mendengar ucapan Yasmin. Padahal uminya itu hanya bercanda. Sayang, gak boleh gitu. Kau tegur Ihsan menatap tajam Yasmin. Hehehe, maaf bang. Aku cuma bercanda. Yasmin langsung menghampiri sang anak. Beginilah ketika memutuskan untuk menjadi seorang ibu, maka harus siap kehilangan masa-masa bebas. Karena kemanapun pergi ada anak-anak yang selalu ngintil. Yas, kita nggak jet ini main bertiga aja? Tanya Mila. Enak aja mau main bertiga. Ini anak-anak kita mau dikemanain? Omel Hanan sambil membawa anak-anaknya menghampiri Mila. Kirain anak-anak bisa dititip dulu sama abang. Jawab Mila sambil nyengir kuda. Emang kamu kira aku tempat penitipan anak apa? Jangan pas buatnya aja semangat. Giliran ngajak main aja ogah-ogahan. Perasaan abang deh yang paling senang buatnya. Sahut Mila tidak mau kalah. Tapi kamu yang mulai-mulai duluan. Hei, obrolan macam apa ini? Kenapa dibahas sampai ke akar-akarnya? Kau tegur Agil. Karena takut obrolan nyeleneh pasangan ini didengar oleh orang lain, selain rombongan mereka. Sontak Hanan dan Mila terperanjat. 2 orang itu langsung membekap mulut mereka dengan tangan. Maaf Teds, kelepasan. Ucap Hanan cengengesan. Udah, daripada obrolan kalian makin lantur dan jadi masalah baru, entar liburannya malah kacau, mending kita langsung masuk ke wahana bermain aja. Putus Agil agar tidak terjadi masalah baru lagi, padahal sebelumnya ialah yang selalu bermasalah. Jika tidak dengan Yasmin, maka dengan Ray atau Elvira. Tempat yang kali ini mereka kunjungi berada di tengah kota. Tempat wisata itu sangat luas, tersedia berbagai macam wahana bermain dan beberapa spot yang cocok untuk berfoto-foto dengan keluarga. Seperti taman bunga sakura ala-ala Jepang, taman salju, hingga taman dinosaurus. Dan masih ada banyak taman dengan bermacam-macam tema. Selain itu juga ada seluncuran warna-warni seperti pelangi,
Ada juga kereta monorel yang letaknya cukup tinggi, sehingga dapat membawa kita berkeliling melihat keindahan yang ada di tempat wisata itu dari atas. Serta ada beberapa spot bermain lainnya, yang membuat anak-anak akan lupa waktu jika bermain di tempat ini. Benar saja bukan hanya para mak-emak yang antusias, ternyata para bocil juga tidak kalah antusias. Hanya para suami yang lemas karena merasa lelah menemani Umi dan anak yang main lupa waktu. Semua wahana dicoba oleh orang-orang itu, benar-benar tidak ada yang tersisa. Dari ujung ke ujung mereka jelajahi tanpa terlewat, sebab tempat ini cukup jauh dari kota yang mereka tinggali, dan mungkin beberapa tahun ke depan belum tentu bisa main di tempat ini lagi. Meskipun mereka juga tinggal di kota besar, dan memiliki banyak tempat untuk berwisata yang tidak kalah bagus dari tempat ini. Namun para mak-emak itu merasa di tempat ini lebih spesial karena tempatnya jauh dari rumah dan sulit untuk dijangkau oleh mereka. Ya, alasannya hanya itu saja. Sedangkan para suami merasa biasa saja. Menurut mereka tidak ada yang spesial di tempat ini. Tapi para bapak-bapak itu masih berusaha memasang wajah ceria demi istri dan anak-anaknya. Agil duduk di bangku yang ada di salah satu taman itu, diikuti oleh Ihsan, Hanan, dan Azmi. Mereka sudah tidak kuat mengikuti langkah para istri dan para bocil yang seolah tidak merasakan lelah. Capek banget ya, Mas. Gumam Ihsan, menghembuskan nafas panjang. Iya nih, San. Mereka kok bisa-bisanya lupa waktu seperti ini? Kita tinggal pulang boleh gak, sih? Celetuk Hanan, karena ia sudah sangat bosan dan lelah. Silahkan, Teds. Paling ntar sampai rumah tidur di Kutub Utara. Sahut Azmi sambil terkekeh. Kok bisa di Kutub Utara? Teds, jauh banget. Gak jauh kok, kalau para istri yang mindahin. Buat mereka mah dunia cuma sebesar cangkang telur. Timpal Ihsan. Hanan yang otaknya tidak sampai malah percaya begitu saja. Kalau dunia seperti cangkang telur, kenapa kesini aja harus sama kita? Sih, harusnya mereka bisa sampai dalam satu langkah aja. Hahaha. Semuanya tergelak bersamaan. Itu cuma perumpamaan aja, Teds. Jelas Azmi sambil menepuk bahu Hanan. Oh, terus arti dari tidur di Kutub Utara tadi apa? Tidur di luar, gak pakai alas. Cuma berbaring di keramik, tanpa selimut, ditemani dinginnya angin malam, dan nyanyian merdu para nyamuk. Jelas Agil cepat. Wah, jangan-jangan Ustadz Agil sudah pengalaman ya, makanya tahu. Ledek Hanan sambil menahan tawa. Alhamdulillah belum pernah, sih. Dan semoga jangan pernah terjadi. Tapi kalau kita nekat ninggalin mereka ya, kemungkinan besar itu akan kita alami. Hahaha. Lagi-lagi mereka tergelak bersamaan. Tapi ngomong-ngomong ini kita harus ngapain lagi? Ya? Masa ia ngikutin mereka mulu? Gumam Agil setelahnya. Tawa dan keceriaan mereka tadi kembali luntur karena para istri berpindah posisi lagi. Mereka mengitari taman bermain yang lain. Namanya juga bodyguard. Ya udah sabar aja. Kita ikuti agar dapat memastikan keselamatan mereka. Nanti malam jangan lupa minta jatah 10 kali lipat sebagai upah hari ini. Sahut Azmi. Sebab ia memang harus memastikan keselamatan Cindy yang sedang hamil besar. Okelah. Semangat demi jatah 10 kali lipat. Akhirnya para laki-laki itu terpaksa mengikuti langkah para istri. Suara azan terdengar nyaring dari masjid yang tidak jauh dari sana. Ihsan buru-buru menghampiri Yasmin yang masih asik bermain. Sayang, sudah ya mainnya? Ini sudah asyar. Ucap Ihsan. Ya, kok waktu berputarnya cepet banget. Sih, perasaan baru juga main setengah jam. Gerutu Yasmin kesal. Setengah jam. Orang kita nyampe sini jam 1 lewat. Sekarang sudah asyar. Nih kaki udah pegel banget tau gak ngikutin kalian kesana kemari, batin Ihsan. Ia hanya berani mengomel dalam hati karena takut diterkam Yasmin. Ke-317, Yasmin kembali berulah S2. Guys, mainnya udahan.
Sekarang kita harus sholat Asya. Teriak Yasmin memanggil Cindy dan Mila yang masih asik berfoto-foto. Iya, Yas, bentar. Sahut Mila. Saat ini mereka masih asik bergaya mencari pencahayaan dan posisi yang pas. Padahal sudah mengambil foto sangat banyak di tempat itu. Hei, gak ada foto-foto lagi. Ayo, sekarang sholat. Kau, tegur Hanan menghampiri Mila. Mila mematikan ponselnya, memasukkan ke dalam tas. Ia tidak berani membantah jika Pak Ustadz kesayangannya itu sudah angkat bicara. Iya, sahutnya ketus, meskipun nurut tapi wajah Mila terlihat bete. Udah ya sayang mainnya. Bumil gak boleh capek-capek. Gumam Azmi merangkul pinggang Cindy. Iya, Mas. Sahut Cindy sambil tersenyum. Jujur para suami bernafas lega karena mendengar azan Asya. Sebab mereka jeti memiliki alasan untuk mengajak para istri dan bocil-bocil itu pulang. Kita sholat di mana, Bang? Tanya Yasmin celingukan mencari keberadaan mushala. Itu di dekat tempat makan, ada mushalanya kok. Asik, berarti habis sholat bisa lanjut main lagi dong. Seru Yasmin antusias. Sontak membuat para suami mendelik. Rasanya Ihsan ingin berpura-pura pingsan saja jika harus menemani mereka bermain lagi. Habis ini kita harus kembali ke resort. Takut kemalaman, perjalanan kita jauh dari sini. Ditambah lagi besok kita harus pulang ke rumah pagi-pagi. Sela Agil, sebab ia yang paling bete. Yasmin menghembuskan nafas panjang. Sepertinya kita salah memilih tempat wisata, guys. Coba aja kita memilih tempat wisata yang satunya. Walaupun wahananya nggak banyak seperti di sini, tapi di sana ada villa untuk kita menginap. Andai kita berwisata di sana, pasti bisa bermain 24 jam. Iya, bener banget. Aku nyesel banget deh gak masukin tempat itu di daftar referensi kita. Sahut Cindy tanpa beban, padahal perut sudah ingin meledak tapi ia masih aktif. Benar tuh, Cin. Harusnya kita juga booking villa itu selama seminggu. Tambah Mila. Lagi-lagi jantung para suami dibuat hampir melompat. Emang susah mengimbangi para istri yang usianya jauh lebih muda. Para istri masih semangat 45. Sedangkan para suami lebih senang berdiam di rumah dibanding keluyuran seperti ini. Udah. Gak ada liburan-liburan lagi. Besok kita harus pulang. Masih banyak kerjaan yang harus diurus. Sela Azmi. Cindy malah menghampiri sang suami. Ia bergelayut manja di tangan kekar lelaki itu. Jantung Azmi mulai dag-dig-dag. Ia takut Cindy merengek minta menginap di villa itu juga. Biasanya setiap kali Cindy mengidam, Azmi selalu menurutinya karena takut Cindy akan ngambek jika ngidamnya tidak terlaksana. Ada apa, sayang? Tanya Azmi dengan suara gugup. Cindy nyengir dan malah mengelus lembut bahu serta dada sang suami. Azmi semakin curiga jika istrinya itu sedang ada maunya. Kali ini bukan jantung Azmi saja yang tegang, namun cacing Lesti juga ikutan tegang karena belayan lembut Cindy. Kalau mau sesuatu bilang aja. Bisik Azmi, suaranya tercekat karena menahan sesuatu yang sedang tegang tapi bukan tiang bendera. Cindy semakin menempelkan tubuhnya di dada sang suami. Aku lapar. Mas, pingin makan? Cicit Cindy malu-malu. Azmi menghembuskan nafas lega karena ternyata permintaan Cindy tidak sesulit yang ia kira. Kenapa, Mas? Kok nafasnya panjang banget? Udah bokek? Ya. Tanya Cindy dengan polosnya. Enggak. Uang Mas masih ada kok. Tapi kita harus sholat asyar dulu. Tapi aku lapar, Mas. Ya udah, kita pesan makan aja dulu, Teds. Sambil nunggu makanannya siap kita tinggal sholat asyar dulu. Usul Hanan, sebab cacing di perutnya juga sudah demo sejak tadi. Oke, boleh juga. Kalau gitu kita pesan makanan dulu deh.
Orang-orang itu berjalan menuju tempat makan lebih dulu. Selesai memesan makanan, mereka semua kompak menuju mushala yang tidak jauh dari sana. Para bocil-bocil juga diajak, karena mereka sudah terbiasa melakukan sholat 5 waktu. Sebab sudah dididik sejak dini oleh para suami yang semuanya bergelar sebagai ustadz. Selepas melaksanakan sholat, mereka menghampiri tempat makan. Karena makanan yang dipesan telah siap, orang-orang itu langsung makan. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, semua makanan telah habis, sebab mereka semua sangat kelaparan. Sepertinya tenaga mereka telah habis karena terlalu lama menjelajahi tempat ini. Ya, udah habis aja. Tapi ini perut masih lapar. Bang. Lenyek Yasmin, sembari menatap semua piring-piring yang telah kosong, dan hanya menyisakan noda bekas makanan. Kalau masih lapar pesan lagi aja, sayang. Jawab Ihsan dengan santainya. Ia lebih rela menunggu Yasmin makan berjam-jam daripada harus menemani bermain seperti tadi. Tapi makan apa lagi ya? Bang. Terserah. Mau apa aja boleh kok. Yasmin melirik ke semua gerobak penjual yang ada di tempat itu. Semua makanan di sini memang makanan kaki lima, tapi rasanya enak-enak dan harganya juga murah meriah. Kalau aku pingin kue aja boleh gak? Bang. Boleh. Apa aja boleh pesan kok. Yang penting dimakan. Oke. Aku pesan sekarang, ya? Yasmin melambaikan tangan memanggil ibu-ibu penjual kue. Saat ini, mereka duduk di bangku dan meja yang disediakan oleh pihak wisata sebagai tempat duduk untuk makan. Iya mbak. Mau pesan apa? Tanya ibu-ibu tersebut. Kuenya ada apa aja ya, Bu? Tanya Yasmin, sementara yang lainnya ikut menyimak karena mereka juga masih belum kenyang. Banyak, Mbak. Ada donat dengan berbagai topping, ada brownies, kue bolu gulung berbagai macam isian, roti bantal berbagai macam topping. Ibu itu memberitahu satu persatu menu yang ia jual. Abang mau apa? Tanya Yasmin menatap Ihsan. Terserah kamu aja. Abang ikut makan apa yang kamu pesan. Oke, kalau kalian mau kue juga gak, guys? Entar Bang Ihsan yang bayarin. Tawar Yasmin pada semuanya. Dua orang suami istri itu memang seperti ini. Mereka sangat loyal pada keluarga dan kerabat dekatnya. Karena sekarang sudah bisa dibilang sukses dan memiliki kehidupan yang mapan. Aku pingin roti bantal aja deh. Sahut si Bumil cepat. Aku juga mau. Tambah Mila. Oke. Mbak Elvira mau apa? Tanya Yasmin karena Elvira diam saja. Samain aja. Sahut Elvira. Di antara semua wanita ini hanya Elvira yang kalem dan tidak pecicilan. Siap. Kalau begitu saya pesan roti bantalnya 8 ya, Bu. Ucap Yasmin pada penjualnya. Ia sengaja memesan banyak sekalian untuk para bocil dan para suami. Toppingnya mau pakai yang mana, Mbak? Roti bantalnya yang topping serigala aja deh, Bu. Celetuk Yasmin dengan santainya. Azmi tersedak air liurnya sendiri, bukan karena ngiler tapi ia takut pesanan Yasmin akan membuat iler Cindy sampai ke kaki. Sang penjual pun terperanjat mendengar pesanan Yasmin. Seumur-umur ia berjualan baru kali ini mendapat pelanggan seperti ini. Tapi ibu itu berusaha berpikir positif. Mungkin Yasmin salah satu pasien yang kabur dari rumah sakit jiwa, pikirnya. Sehingga ibu itu menanggapinya dengan santai. Aku juga mau topping serigala. Sepertinya rasanya beda dari yang lain. Teriak Cindy antusias. Kamu jangan ngadi-ngadi, Dek. Kau tegur Agil. Sedangkan yang lainnya diam saja, karena sudah lelah membuat otak mereka tidak bisa bekerja dengan baik. Hanya Azmi dan Agil yang sadar pesanan Yasmin terlalu nyeleneh. Aku gak ngadi-ngadi, Mas. Aku sering beli kok di dekat tempat tinggal kita. Yang toppingnya serigala enak banget. Paling best seller pokoknya. Maaf, Mbak.
Di kedai kami nggak menyediakan makanan topping tersebut. Salah ibu warung. Masa sih, Bu? Terus yang ada apa aja? Yang ada, tiramisu, matcha, cappuccino, coklat keju, durian, dan srikaya. Nah, itu ada. Celetuk Yasmin ngegas. Maksud mbaknya srikaya? Iya, itu Bu. Paling bestseller, kan? Iya, srikaya. Mbak, bukan serigala. Pokoknya itulah, Bu. Ah, kamu ini ada-ada aja sih. Sayang. Kirain udah benar nyebutnya. Ternyata kamu pesan roti bantalnya topping serigala. Gumam Ihsan setelah sadar. Alah, sama aja itu. Bang, serigala sama srikaya itu beda jauh. Deh. Geram Agil tapi juga sambil terkekeh. Dekat kalau disandingkan. Sahut Yasmin tidak mau tahu. San, sepertinya istrimu ini harus kamu masukin sekolah lagi dari SD. Kalau perlu dari PAUD, biar bisa membedakan tiap huruf alfabet dan merangkai kata yang benar. Selain itu, biar dia juga pintar. Kalau ngitung nggak pakai rumus debt collector lagi. Ihsan hanya terkekeh menanggapi ucapan Agil. Sedangkan Yasmin memasang ekspresi santai tanpa rasa bersalah, padahal sudah membuat kegaduhan. Untungnya si Bumil tidak protes dengan roti yang seharusnya bertopping serigala itu. Diganti dengan srikaya.